Lanjut ke acara Muhawarah yang kedua. Sebelumnya sebelumnya dimohon untuk mendengarkan dengan sangat baik karena di sini dari segi nama sudah berbeda, yaitu kita panggil saja yaitu Al Ustadz ZX dari Mekarwangi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nazatul ilmi taqubu syai'un nadzat fi dunya. Cek cek cek. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan sabila rasyad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad. Amma ba'd. Salawat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar lafaz bismillahirrahmanirrahim, patutnya kita sebagai hamba mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan melihat makna itu sendiri, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang mana Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang mana Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang mana sifat Ar-Rahman itu adalah sifat yang mana saking banyaknya yang mana sifat Ar-Rahman itu adalah sifat yang mana Allah memberikan nikmat kepada hambanya, kepada umat kafir dan umat muslim. Ini yang disebut nikmat sedikit, tapi padahal nikmat sedikit itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Andai seluruh manusia di dunia, baik mulai zaman Nabi Adam sampai zaman yang nanti hari kiamat kita hidupkan semua, disatukan semua dalam satu zaman. Kita satukan mereka semua dalam satu zaman. Lalu kita perintah mereka semua untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Kita jadikan segala sesuatu yang panjang. Kita jadikan semua segala sesuatu yang panjang menjadi pulpen. Baik hitek C, hitek A, hitek D, hitek B. Kita jadikan pulpen. Kita jadikan semua air di dunia menjadi tinta. Baik air laut, air kelai, air mata, air congenon. Kita jadikan tinta. Kita ciptakan buku isi 1000, yang mana buku isi 1000 itu jumlahnya ketriliunan dan ukurannya sebesar bumi dan seisinya. Kita jadikan semua itu. Kita buat semua itu. Kita jadikan semua itu. Kita gunakan semua itu untuk menulis nikmatnya Allah satu persatu. Pasti orang-orang itu akan mati kelelahan. Pulpen itu akan habis, rusak teh. Tinta-tinta itu akan habis, buku-buku itu akan penuh. Tapi apa? Nikmat dari sifat Ar-Rahman masih kita tidak bisa berhitung. Ditambah satu lagi, yaitu nikmat dari sifat Ar-Rahim. Yang mana sifat Ar-Rahim adalah sifat yang sifat yang mana Allah memberikan nikmat, yang mana Allah memberikan nikmat kepada hambanya, pada hamba muslim, kita selaku muslim. Yang mana sifat Ar-Rahim itu disebut sifat yang mana Allah memberikan nikmat yang besar. Nikmat yang otomatis sifat Ar-Rahman yang disebut nikmat kecil tidak bisa kita hitung, ditambah satu nikmat Ar-Rahim yang mana itu lebih tidak bisa kita hitung. Mungkin tidak pernah mungkin kita bisa hitung. Maka kita selaku orang muslim patutnya kita patutnya sebagai kita orang muslim kita patut bersyukur karena kita telah mendapatkan nikmat dari sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada nabi kita, kepada Rasulullah yang mana Rasulullah itu diutus untuk kita, kepada yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula hormat serta taklim saya haturkan kepada dewan-dewan masyayikh yang mana mereka tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mungkin mengurangi rasa rahmat dan taklim saya kepada beliau-beliau semua, terutama Abu Ahmad Fauzan Alsi, yang semoga Allah mempanjangkan umur beliau,
dalam keadaan beriman dan bertakwa, di belakang beliau istiqomah, diberikan selalu sehat badannya, dan semoga murid-murid beliau menjadi murid-murid yang sukses, dan semoga putra-putri beliau semua menjadi penerus lisannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hormat serta takdim pula untuk Dewan Mudabirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Mulai dari pengairan, keamanan, keluar sampai ketua, wakil ketua yang semoga beliau semua diberikan keistiqomahan dalam mengajar kita, dalam membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, ayu amal afdal? Faqala as-salatu ala awqatiha, thumma ayun? Qala birrul walidain, thumma ayun? Qala al-jihad fi sabilillah. Suatu hari Sayyidina Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah amal yang paling afdal? Lalu Nabi menjawab, amal yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu apa? Salat pada waktunya. Ketika masuk waktu salat, kita langsung salat. Allahu Akbar. Langsung wudu, salat. Bagaimana di sini? Kita salat berjamaah jam 1. Ada muhakkamah. Jadi di sini adatnya adalah salat berjamaah jam 1. Yang mana sebelum salat berjamaah itu kita habiskan untuk beribadah. Qailulah, belajar dan lain-lain. Kita habiskan untuk beribadah. Kita habiskan semua waktu itu sampai jam 1 untuk beribadah. Lalu jam 1 kita gunakan untuk salat berjamaah. Maka itu sudah dimasuki salat pada waktunya. Asal kalian tahu, salat itu penting, saudara-saudara. Sebagai kita tahu rukun Islam itu ada 5. Pertama itu syahadat. Kenapa syahadat dimasukkan? Syahadat itu adalah cara supaya kita termasuk orang yang mukmin, cara supaya kita termasuk orang yang percaya kepada Allah. Apa sih itu syahadat? Syahadat itu adalah meyakini dan mempercayai apa yang dibawa dan sampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Dan yang kedua itu salat. Yang mana salat itu adalah as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Yang ketiga zakat. Ini adalah agama Islam. Syahadat, salat, zakat. Puasa dan munggah haji. Bagi orang yang mampu. Otomatis kita bisa meninggalkan munggah haji. Bagaimana jika kita tinggalkan dari sini, dari mulai syahadat? Jika kita meninggalkan syahadat, Islam kita jatuh. Jika kita meninggalkan syahadat, otomatis kita termasuk orang yang tidak mukmin. Jika kita tidak mukmin, berarti kita tidak Islam. Dan apa itu Islam? Islam adalah melakukan dan mengerjakan sesuatu yang kita yakini dan percayai dari yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi, secara otomatis jika kita tidak beriman kepada Allah, otomatis kita tidak Islam atau bisa sebut non Muslim gitu. Nah, yang kedua, jika salat ditinggalkan, kenapa harus di sini, bukan di sini? Jika salat ditinggalkan, as-salatu wi'aul amal. Salat adalah tempatnya segala amal. Jadi jika kita meninggalkan salat, amal zakat kita, amal puasa kita, amal haji kita tidak akan dihitung. Karena apa? Salat itu sebagai ember dan amal-amal yang lain itu sebagai air. Dan salat, jika ember kita bolong, otomatis air itu akan tumpah. Dan jika air itu tumpah, maka ember itu kosong. Jika salat kita bolong, otomatis amal-amal yang lain akan tumpah. Jika amal-amal yang lain akan tumpah, otomatis kita belum memiliki amal yang lain. Maka salat itu penting. Tapi bagaimana jika mau haji tinggalkan? Boleh ditinggalkan bagi orang yang tidak mampu. Puasa boleh tinggalkan? Boleh. Bagi anak yang belum balik. Atau bagi orang tua, bagi orang yang sudah tua, yang mana jika beliau berpuasa 1 jam, maka beliau akan mati. Maka boleh ditinggalkan. Tapi harus bayar fidyah. Lalu apa? Zakat boleh tinggalkan, bahkan mungkin kita bisa mendapatkannya jika termasuk orang yang fakir, orang yang miskin. Kita orang fakir tidak wajib zakat karena belum melewati sabda gitu. Nah, tapi kedua ini salat dan iman, salat dan syahadat tidak boleh kita tinggalkan. Jika kita tinggalkan salah satunya, Islam kita jatuh. Jika kita tinggalkan salat, itu kita bukan Islam, tapi kita mukmin. Jika kita tinggalkan syahadat, kita bukan Islam, tapi kita dan juga bukan mukmin, tapi kita termasuk lawan mukmin lah. Yang kedua, lalu Ibnu Mas'ud kurang puas dengan pertanyaan baginda.
Dengan jawaban baginda. Lalu apa ya Nabi? Setelah salat waktunya apa? Nabi berkata, birrul walidain, membahagiakan kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Berbakti. Jadi kita harus membahagiakan kedua orang tua, harus minimal caper ke orang tua, membuat kedua orang tua kita bahagia. Seperti saya di sini. Saya naik ke panggung ke sini untuk apa? Niatnya bukan untuk berceramah doang, tapi buat caper karena ada kamera ya. Nah, halo, selain ini, tapi bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua, Pak? Tapi bagaimana jika kita harus menuruti kedua orang tua? Kita harus membuat kedua orang tua kita ridallah fi ridwal walidain wa syuktullah fi syuktihim. Tapi bagaimana jika kedua orang tua kita memerintah kita untuk bermaksiat? Maka kita harus menolaknya, wajib. Contoh, Zaid, pembalikan sendal itu halus. Si Zaid sebagai anaknya harus menolak. Tapi menolak dengan cara halus. Jangan menolak dengan ulah haram, tidak boleh. Tapi menolak ulah mah maling dah haram. Nah, mungkin jika orang tua tersebut otaknya murni, beliau akan berkata, oh anak abdi salah ting. Nah, ketika kita berkata seperti itu, ketika orang tua berkata seperti itu, maka secara otomatis kita mendapatkan ridho dari orang tua. Dan ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua, otomatis Allah akan ridho kepada kita. Jika Allah akan ridho kepada kita, maka segala sesuatu di dunia akan menjadi mudah. Tapi bagaimana jika kita membuat kedua orang tua kita murka dengan cara seperti tadi memerintah maksiat, tapi kita membentaknya tidak boleh haram? Apa? Orang tua kita mungkin akan marah ketika kita membentak mereka, dan ketika orang tua kita marah, murka, Allah akan murka. Atau mungkin orang tua kita memerintah tos ngomong HP teuing adieun karunya. Nah, kita harus menurut. Jika misal kita sampai ribut sama adik kita, otomatis orang tua kita akan kecewa kepada kita. Atau mungkin bisa murka. Jika orang tua murka, maka segala sesuatu di dunia akan menjadi sulit. Kenapa? Allah murka kepada kita. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kembali kepada Nabi, lalu apa ya Nabi? Setelah sholat dan setelah sholat di waktunya dan birrul walidain, apa bahwasanya perlu kita renungi. Kenapa kita malah memilih amal yang ketiga? Sedangkan amal yang paling afdal adalah sholat. Yang mana saat itu kita tidak habiskan waktu begitu lama, hanya menghabiskan waktu maksimal 10 menit. Itu pun jika benar-benar lah, hanya maksimal 10 menit. Dan cuman berdiri di tempat, Allahu Akbar, diam di tempat. Tapi kenapa kita malah terajun? Dan kenapa kita malah melawan ke orang tua? Kenapa kita malah memilih jihad? Sedangkan jihad itu adalah jihad fisabilillah, seperti orang Palestina. Mereka jihad sampai mati-matian. Jika kita jihad mungkin kita bisa mati. Tapi kenapa kita lebih memilih jihad yang mana jihad itu mempertaruhkan nyawa? Sedangkan masih ada dua amal terbaik, yaitu salat pada waktunya dan birrul walidain. Perlu kalian ketahui, salat itu sangat penting. Saking pentingnya salat, orang yang masih hidup, yang masih jag-jag, wajib salat ngadeg jika salat fardu. Jika sudah tidak bisa berdiri, duduk. Terus sampai jika dia tidak bisa ngerengkol, berbaring. Jika dia sudah menggunakan isyarah salatnya. Jika dia sudah tidak bisa menggunakan isyarah, dalam artian seluruh tubuhnya mati kecuali hatinya, maka dia salat menggunakan hati. Hatta dia sudah mati, dia perlu disolati untuk terakhir kalinya. Itulah saking pentingnya salat. Maka perlu renungi, kenapa kita harus lebih memilih jihad fisabilillah, yang mana jihad itu sangat melelahkan. Tapi kita malah meninggalkan sholat dan kita meninggalkan birrul walidain, yang mana kedua amal itu adalah amal yang terbaik. Kenapa kita memilih juara 3 kalau masih ada juara 1-nya, juara 2 kan? Pesan untuk kalian, semangatlah selalu dalam belajar kalian, karena banyak orang di luar sana menunggu kesuksesan kalian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.